Bayangin ada sebuah skenario kayak segampang itu lu bisa masuk ke final tanpa berkat apapun, kayak mulus banget, terbesar lagi di dunia. Ini bukan UEFA, ini bukan CONMEBOL atau Super Copa America. Ini bukan, ini World Cup. Tapi kenapa waktu ketemu tim raksasa kayak Spanyol kok kok diayam-ayamin? Ini sampai mereka tuh 0 shot on target loh. Bayangin lu main cuman gitu. Secara statistik sih berat sebiji sih jujur. Maksudnya berat sebelah sih jujur. Gue nggak tahu ya ini kenapa bisa begini ya. Tapi entah gimana jalan ke final itu kayak terlalu terbuka sih buat Argentina menurut gua. Kalau lu lihat juga dari babak 16 besar, lu lihat di sini dari gambar sini, itu tuh bener-bener Argentina tuh menang terus tanpa penalti loh. Maksudnya adu penalti gitu loh. Ini gue coba tanya ke Google, kenapa Argentina gampang banget sampai final Piala Dunia? Dan Google juga bilangnya malah mereka bilang kayak mental juara lah, strateginya bagus lah, sampai bawa Enzo Fernandez merah ya. Gitu sih, jangan dong, jangan, baik dia. Terus gue scroll dikit nih ke bawah, gue coba tanya lagi, bukan karena referee bang, nah kan jadi ketahuan, ya nggak sih? Tapi lepon. Dan di saat yang sama, di 16 besar, itu kan Argentina kan ketemu Mesir, Argentina kan ketemu Mesir nih. Kita tuh ngelihat, ya kita tahu semua yang bahkan nggak pernah nonton bola, itu kita tahu kalau ini tuh wasit itu kayak berat sebelah, tau gak sih? Kayak paham gak sih? Cuman nguntungin satu pihak gitu. Sampai VAR yang diciptain untuk fair play malah kayak bobrok-bobrok yang diobok-obok, paham gak sih? Udah bobrok tapi diobok-obok lagi gitu. Terus juga sebenarnya Mesir tuh udah menang loh 2-0. Gue jujur ngelihat Mesir kayak 2-0. Hah? Kok bisa gitu 2-0? Itu mind blowing banget sih. Mesir itu gila banget. Nggak ada yang nyangka kalau Mesir itu bisa sampai 2-0. Tapi kalau lu main ke PS, 2-0 itu bukan apa-apa. Tiba-tiba mereka diremontada sampai 3-2. Dan lu tahu apa? Lewat referee, give me a penalty. Oke Messi. You're welcome. Gak penalti sih, tapi ya passingnya jujur gacor sih emang. Janggal sih emang. Terus ada juga gol Zico dari Mesir itu tuh dianulir dan VAR itu gak dipakai. Maksudnya VAR itu buat apa jadinya? Hossam Hassan bilang, pelatihnya Mesir ya, mungkin mereka ingin mempertahankan juara dunia dan mempersaingkan Messi sampai tingkat final. Mungkin dia bilangnya gitu sih, bukan gue ya. Jujur ini bukan gue yang ngomong loh. So, apakah ini murni kesalahan manusia? Apa murni ketidakberuntungan teknis di lapangan? Atau ada yang berbau, sangat bau, aroma yang bau, yang baunya itu bau duit? Atau juga ada aroma transaksi tertutup dan indikasi cuci uang yang libatin nama-nama besar kayak Argentina di balik puncak sepak bola? Untuk itu, mari lanjut ke babak kedua. Untuk tahu semuanya, kita harus tarik dikit keluar lapangan hijau dan pergi ke gedung tertutup yang dimana di situ ada keputusan-keputusan triliunan rupiah. Dilansir dari FIFA.co.id, FIFA tuh pernah kena bukan insiden sih, emang kasus ini mah. Kasus 2015 sampai ngelibatin FBI di Swiss, di markasnya FIFA. Lu bayangin ini Swiss itu nggak ada kaitannya sama FBI sama sekali, tapi FBI sampai datang ke situ dan mereka itu tau gak sih kayak kerja sama gitu. FBI sama kayaknya polisi Swiss. Tuntutannya sih jujur berat, jujur jujur janggal asli. Itu tuh katanya ada suap perebutan hak siar dan komersial di turnamen besar di dua dekade terakhir di 2015 ya, bukan sekarang. Itu angkanya sampai 110 juta AS dolar. Dan itu mungkin lu kalau misalkan punya duit segitu ya, lu bisa gerakin dunia sih kata gue. Lu mau kuliah di mana juga dapat aman aja, aman. Dan lu tahu berapa orang yang terlibat di kasus FIFA itu, yang 2015 itu sampai 14 orang. 14 orang tuh lu bisa buat tim bola sendiri, boy. Ya, kenapa lu ngurusin gini-ginian, mending lu main aja sendiri dah udah. Banyak pengamat menilai kalau pemimpinan di puncak monarki FIFA ini tuh udah nggak bisa dibilang organisasi nirlaba lagi gitu loh. Kekuasaannya tuh terlalu absolut, nggak bisa dibantah, kebal dari intervensi hukum, dan jalannya FIFA itu selayaknya sistem monarki modern. Absolut monarki, paham gak sih? Kerajaan. Ini tuh kerajaan FIFA, bukan kepresidenan FIFA. Bukan. Ini monarki modern dari FIFA. Di dalam sistem ini, siapapun yang megang tahta, memegang kontrol atas aset sepak bola. Ya, semuanya. Ada juga FIFA cuma mementingkan kepentingan mereka, bro. Jadi mereka tuh bukan berorientasi pada pemain atau pelatih,
bukan, atau mungkin federasi, bukan. Mereka tuh cuman berambisi untuk kekuasaan dan pastinya uang. Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Di sini juga gue bisa lihat kalau misalkan FIFA itu emang bukan sekedar ngomong doang. Gue ngomong gini ya, bukan ya, dia bener-bener cuman nyari duit, bukan bener-bener. Lu tau gak sih, paham gak sih? Lu tahu kan kasus Trump yang minta ngeanulir Balogun biar kartu merahnya tuh hilang, diputihin gitu. Harusnya kan skip 1 match ya, setahu gua tuh. Trump bilangnya sih itu murni kecelakaan di lapangan. Tapi kan ini masalahnya antara FIFA dan Amerika. Coba kalau lu tarik ke Mesir, mau 100 kali, 200 kali, 300 kali pun FIFA tutup mata, FIFA tutup telinga tentang ini. FIFA nggak bakal mau ngomong apa-apa. FIFA nggak mau denger. Tapi kenapa? Tapi kenapa sih? FIFA tuh takut banget sama gue. Maksudnya sama Trump. Kalau secara langsung sih sebenarnya FIFA itu nggak takut sama sekali. Emang Amerika itu tetap berpengaruh pada sistem ekonomi yang global yang besar itu. Politiknya juga sangat berpengaruh di dunia. Amerika tuh terlalu kuat buat ditantang sama FIFA. FIFA tuh ibaratnya masih kroco. FIFA tuh bukan organisasi nirlaba boy kalau begini. Mereka tuh cari duit, mereka tuh cari audiens, dan mereka lakuin ini sampai detik ini, sampai di titik ini ya karena sekarang mereka memang butuh duit. Mereka tunduk sama pasar global kayak AS. Tapi kalau gue bisa bilang jujur nih, Infantino ini kena mental sama Trump, bejir. Ibarat nih Trump udah nelpon, halo bos, ya pak, gimana pak, gue mau kartu merah Balogun ilangin dong. Ditutup sama dia. Infantino tutup 3 kali kayak gitu. Siapa yang gak ciut? Ya ayam-ayamin tuh Infantino. Dari segi hak siar, Amerika juga punya TV-TV sport yang besarnya itu besar banget. Dan itu gak cuma 1, 2, atau 3, itu banyak banget. Mungkin gue bisa bilang puluhan. Event itu NFL, itu NBA, itu mereka semua ada. Mereka tuh punya hak siarnya. Dan yang pasti, hak siar itu kan perlu duit buat nayangin pertandingan. Yang pasti Ada bau bisnisnya. Banyak banget. jadi ya fix aja sih kalau Gianni Infantino tuh ciut sama Trump. Mereka sih Infantino ya ciut juga sama Amerika. Sebelum Amerika itu jadi tuan rumah Piala Dunia, ada bau-bau kalau misalkan Amerika itu ngancem pakai cara pengaruh ekonomi Amerika, dan Amerika itu pengen Amerika itu jadi pusat ekonomi di dunia. Salah satunya dari industri sepak bola. Enggak sepak bola juga sih, ya olahraga ini banyak banget. Dan itu mereka tuh pengen semuanya, dan mereka tuh pengen perputaran duit besar di Amerika. Iya, dari hal-hal yang sebenarnya sih nggak yang merugikan banget sih ya, tapi ada sisi hal lain juga yang sebenarnya baik juga. Ibarat nih, gue punya stadion, aksesnya aman, terus kesehatan terjamin, transportasi terjamin, stadionnya banyak. Siapa sih yang ya ini udah nggak perlu, nggak sih, udah nggak perlu bangun-bangun stadion kayak Qatar kemarin, dan pengunjung juga udah pasti ada bro ya. Sampai lu lihat sendiri banyak tribun kosong. Bisa tuh narik pemain, narik penonton tuh bisa tuh. Sampai kosong gitu ya. Kalau ngomong keamanan sih ya gue juga nggak tahu ya kenapa Iran nggak boleh lama-lama di AS. Itu janggal juga sih sebenarnya. Tapi kenapa ya kalau misalkan olahraga terbesar itu rawan buat dimanfaatin untuk cuci uang dan transaksi gelap. Di sini gue bisa bilang ada 2 poin. Piala Dunia itu ajang di mana perputaran sponsor, hak siar, sampai dana pembangunan infrastruktur bernilai puluhan dolar bergerak tanpa batas negara. Dan poin kedua adalah dengan jaringan global yang rumit, meloloskan uang panas berkedok investasi stadion, kontrak pemasaran, hingga transaksi sponsorship menjadi jauh lebih mudah dibandingkan industri lainnya gitu. Dan setelah ini kita next ke babak ketiga. Kekuasaan FIFA itu nggak berhenti di sektor keuangan aja. Ketika kepentingan korporasi dan federasi berbenturan dengan stabilitas dunia, FIFA seringkali berada di persimpangan jalan geopolitik. Lihat perlakuan kayak FIFA ke Iran, FIFA ke Rusia. Keputusan siapa yang boleh tampil dan siapa yang harus dicoret bukan lagi sekedar urusan regulasi sepak bola, melainkan hasil tekanan politik dan kompromi meja makan antar elit dunia. Bahkan tokoh-tokoh raksasa seperti Donald Trump dan kekuasaan elit ekonomi barat secara terbuka pengen mereka tuh nguasain atau ngontrol industri sepak bola ini. Kenapa? Karena mereka paham sepak bola tuh bukan cuma 90 menit permainan. Sepak bola itu bisa jadi alat diplomasi, alat pembentukan opini publik, dan mesin kapitalisme terbesar di bumi. Ya apalagi kan sepak bola sport nomor 1 loh. Tapi kalau gue ulik lagi nih, banyak serikat federasi kayak UEFA, AFC, CONCACAF itu pengen Gianni Infantino itu turun, presidennya FIFA loh ya.
ya raja sih masuknya. Apalagi banyak skandal-skandal yang wah gila banget sih. Kalau gue jadi mereka sih ya gue seruduk gitu rumahnya. Sampai tukang parkirnya gue cabut ya lu sana. Ya sebenarnya sih AFC yang nggak benar-benar mau Gianni Infantino turun ya lu tau lah AFC kayak gimana kan. Tapi lebih tepatnya kata Pak Erick Thohir ini setuju untuk turunnya Gianni Infantino. Dan Gianni Infantino itu udah turun aja main ke kos gua. Main sini. Ada gue eFootball, gas ini main. FIFA gua ada, gas ini main. Tapi dari itu kita lanjut ke babak keempat. Pada akhirnya kita harus jujur pada diri kita sendiri sebagai penonton. Di tengah riuhnya tepuk tangan, sorak-sorak gol, dan emosi yang nguras air mata di tribun, seberapa banyak dari drama itu yang murni dramanya karena keringat para pemain itu sendiri. Atau jangan-jangan kita semua hanya menyaksikan pertunjukan panggung mahal yang sudah tertulis di naskah oleh para konglomerat yang duduk di kursi atas. Bagaimana menurut kalian? Apakah sepak bola modern ini masih pantas untuk kita tonton? Apakah sepak bola modern ini masih cocok sebagai sepak bola olahraga sepak bola? Apakah sepak bola modern ini masih dianggap olahraga elit atau sepenuhnya udah menjadi mesin pencuci uang dan alat propaganda, alat politik kelas atas, atau sudah sepenuhnya menjadi mesin cuci uang dan alat politik kelas atas? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Bye bye. Tet tet teret tet tet teret tet tet teret tet tung 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 tung.